Bab 35, Bunga Krisan yang Layu. Deng! Pemain Wei Yi berhasil membunuh satu pasukan berkuda bajak laut Sungai Hitam. Karena belum menembus batas kultivasi, tidak memperoleh pengalaman kultivasi. Skill 13 tebasan pembunuh mendapat 580 pengalaman. Deng! Pemain Wei Yi berhasil membunuh satu pasukan berkuda bajak laut Sungai Hitam. Skill 13 tebasan pembunuh mendapat 600 pengalaman. Deng! Skill 13 tebasan pembunuh naik ke level ke-12. Dengan satu lagi musuh tertebas di bawah pedangnya, Wei Yi menghela napas pendek. Darah masih menetes dari ujung pedang Qinggang, namun sorot matanya dingin dan penuh fokus. Skill pamungkasnya, 13 tebasan pembunuh, kini telah mencapai level ke-12. Dan pada level ini, kekuatannya sudah jauh melampaui teknik sebelumnya, pedang badai level ke-10. Terutama dalam duel 1 lawan 1, kini setiap gerakannya adalah ancaman maut. Wei Yi bahkan mulai penasaran jika 13 tebasan pembunuh mencapai level 20, kekuatannya akan sampai sejauh mana. Namun, lamunan itu segera buyar saat seorang pengawal keluarga Wei mendekat dan memberi laporan. Tuan muda, bajak laut Sungai Hitam mulai kabur. Apa yang harus kami lakukan? Wei menoleh, menatap ke arah padang terbuka. Seperti yang dikatakan, ratusan pasukan musuh kini mulai kocar-kacir. Meski jumlah mereka jauh lebih besar, namun setelah dihantam gelombang pertama dari senjata jarak jauh dan serbuan frontal para pendekar dari kedua keluarga, semangat tempur mereka runtuh. Kejar! Wei Yi berkata tanpa ragu. Tatapan matanya penuh kebencian. Bajak laut Sungai Hitam telah berulang kali mengincarnya. Jika bukan karena perlindungan dari keluarganya, mungkin dia sudah menjadi mayat dingin di ladang pertempuran. Mana mungkin dia akan membiarkan mereka kabur begitu saja? Dengan isyarat tangannya, puluhan pengawal keluarga Wei segera menaiki kuda mereka kembali, menyiapkan busur silang, dan meluncur mengejar musuh yang kabur seperti tikus ketakutan. Sementara itu, dari belakang, Julinger menatap penuh kecemasan. Wajahnya tampak gelisah. Paman Liu, Wei Yi pergi mengejar mereka. Bisakah kau menyusul dan menjaganya? Jangan sampai terjadi sesuatu padanya. Katanya dengan suara penuh kekhawatiran. Paman Liu, kapten pasukan keluarga Zhu, menatap putri majikannya dengan ekspresi aneh. Nona, tugasku adalah melindungi Anda. Lagi pula, Tuan Muda Wei masih punya Luhu di sisinya. Dengan kekuatan Luhu, saya yakin dia akan baik-baik saja. Julinger mendadak terdiam. Wajahnya berubah memerah. Malu bukan main. Baru saat itu dia sadar. Kekhawatirannya terlalu jelas, terlalu terbuka. Bahkan beberapa pengawal keluarga Zhu yang berada di dekatnya saling pandang dan menahan senyum geli. Putri mereka yang biasanya tenang dan anggun, kini bersikap seperti gadis yang sedang jatuh cinta. Paman Liu pun hanya bisa menghela napas panjang. Au, kau bawa beberapa orang dan bantu mereka. Katanya sambil melirik ke arah medan. Meski hatinya menggerutu, dalam pikirannya mulai muncul pertimbangan baru. Mungkin keluarga Wei memang pasangan aliansi yang layak dipertimbangkan. Di kejauhan, di atas puncak bukit, seorang pemuda berbaju mewah, wajahnya tampan tapi gelap seperti awan badai, memandangi kekacauan di kejauhan dengan wajah tak percaya. Dialah Yuan Bei, putra kedua dari tetua Yuan Hui, salah satu pilar utama Raja Penakluk. Bagaimana bisa? Bagaimana ini terjadi? Gumamnya, suaranya lirih namun penuh kemarahan. Ratusan pasukan berkuda, dan mereka gagal. Sudah lebih dari setengah bulan ia bersabar, menunggu saat yang tepat ketika Wei Yi keluar dari wilayah keluarga. Demi hari ini, ia membayar mahal, memohon, dan akhirnya berhasil meminjam ratusan pasukan elit
dari bajak laut Sungai Hitam. Ia pikir ini akan menjadi penyerangan yang sempurna. Ia bahkan sudah memikirkan langkah berikutnya menangkap Wei, merebut kembali api merah kristal, lalu menyerahkan semuanya ke sekte. Setelah itu, biarlah bajak laut Sungai Hitam yang disalahkan jika ketahuan. Ia sendiri tinggal angkat kaki dan bergabung dengan sekte sebagai pahlawan. Semua sudah disusun rapi. Semuanya. Namun kenyataan di depannya sungguh mencengangkan. Mereka kalah. Pasukan elitnya, yang ia anggap tak terkalahkan, diacak-acak hanya oleh puluhan orang dari keluarga Wei dan Zhu. Tidak mungkin! Yuan Bei meraung, rahangnya mengeras dan tangannya mengepal sampai bergetar. Dia tidak mungkin tahu bahwa kedua keluarga telah mempersiapkan segalanya. Bahwa pasukan Wei bukan hanya membawa pengawal biasa, tetapi juga persenjataan militer lengkap dan kolaborasi dengan keluarga Zhu. Jika hanya keluarga Wei yang datang, mungkin dia masih punya peluang. Tapi sekarang, semua berantakan. Tuan muda, kita harus pergi sekarang. Bisik seorang pengawal dari belakang dengan suara mendesak. Pasukan bajak laut yang kalah kini melarikan diri ke segala arah dan sebagian dari mereka justru mengarah ke tempat Yuan Bei bersembunyi. Jika mereka tetap diam, mereka akan ikut terseret ke dalam kekacauan ini. Yuan Bei memandang mereka yang kabur dengan rasa jijik dan kemarahan. Namun pada akhirnya, ia hanya bisa mengertakkan gigi dan membalikkan badan. Cabut! Dengan wajah kelam dan hati penuh dendam, dia pergi. Tapi tekad membara di dalam dirinya urusan ini belum selesai. Wahyi, kita akan bertemu lagi. Di saat yang sama, di belakang sana, pasukan keluarga Wei yang mengejar mulai menampakkan wujud mereka. Jumlah mereka memang tak sebanding dengan ratusan pasukan musuh, hanya sekitar puluhan orang. Namun, mereka bagaikan sekawanan harimau yang dilepas ke dalam kawanan domba. Para perampok berkuda dari bajak laut Sungai Hitam yang sudah kehilangan semangat tempur hanya bisa kalang kabut berlari menyelamatkan diri, tak berani sedikit pun menoleh ke belakang. Keparat, bajak laut Sungai Hitam! Aku benar-benar menyangka mereka punya kualitas. Siapa sangka justru selemah ini? Di atas bukit kecil yang mengawasi pertempuran, wajah Yuan Bei menghitam. Tubuhnya menegang, kedua tangan terkepal, dan giginya bergemelutuk karena amarah. Mengingat betapa mahalnya harga yang harus ia bayar untuk meminjam pasukan bajak laut itu, hatinya seakan berdarah. Rasa kesalnya hampir tak tertahankan. Sekelompok bandit tetaplah bandit. Tidak peduli seberapa bagus mereka terlihat dari luar, tetap saja tak bisa diandalkan di medan perang sebenarnya. Akhirnya, ia hanya bisa mengumpat. Sialan! Kita pergi! Tatapannya tertuju sejenak pada sosok Wei yang memimpin pengejaran dari kejauhan. Lalu ia pun segera melompat ke atas kudanya, bersiap untuk kabur sebelum dirinya juga terserat dalam kekacauan ini. Namun saat itu juga, "Hah, ternyata kau toh yang ada di situ." Suara Wei yang penuh ejekan tiba-tiba terdengar dari kejauhan, tajam seperti bilah pedang yang membelah udara. Begitu tatapannya jatuh pada Yuan Bei, ia langsung mengenalinya. Sosok sombong itu terlalu membekas dalam ingatannya, apalagi saat insiden sebelumnya di mana mereka nyaris berseteru. Kini melihat orang itu hendak melarikan diri, sebuah ide licik terlintas di benaknya. Yuan Bei, dasar pengecut tidak tahu malu! Wei berteriak lantang. Melihatku saja kau langsung kabur? Tak disangka, anak dari tetua sekte raja penakluk ternyata hanya seekor tikus kecil yang gemetar dalam kegelapan. Suara itu menggema di seluruh medan. Yuan Bei yang sedang menarik tali kekang hampir saja jatuh terguling dari kudanya karena mendengar hinaan itu. Wajahnya memerah, lalu berubah menjadi biru gelap karena marah. Urat-urat di lehernya menegang, dan matanya merah membara karena api amarah. Anak sialan! Aku akan membunuhmu!
Namun sebelum ia bisa bertindak, salah satu pengawalnya buru-buru mendekat dengan wajah panik. Tuan muda, jangan termakan provokasi. Dia sengaja memancing emosi Anda. Kita harus pergi sekarang, sebelum terlambat. Yuan Bei memang marah, namun dia tidak bodoh. Dengan penuh ketegangan, ia mengepalkan tinjunya, menahan gejolak amarah dalam dadanya, dan mengabaikan ejekan itu. Tanpa banyak bicara, ia mencambuk kudanya dan melesat pergi, memacu larinya secepat mungkin. Di kejauhan, Wei menyipitkan mata. Gagal memancingnya keluar. Sayang sekali. Tapi dia segera memberikan perintah. Semua, arahkan senjata ke arah bajingan itu. Target, Yuan Bei. Tembak! Tanpa ragu, para pengawal keluarga Wei langsung memutar tubuh mereka, mengangkat senjata busur silang, dan hujan panah pun ditembakkan ke langit, mengarah ke Yuan Bei yang tengah melarikan diri. Swish swish thump. Deru angin tercabik oleh puluhan panah tajam yang melesat. Yuan Bei yang baru saja melesat pergi tiba-tiba merasakan hawa kematian membayang di belakangnya. Wajahnya langsung pucat pasi. Ah! Seluruh tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi punggungnya. Seolah baru saja menatap ke arah gerbang neraka, ia mencambuk kudanya sekuat tenaga. Untung saja jarak mereka masih cukup jauh, dan panah dari busur silang memang terbatas jangkauannya. Ia pun lolos untuk sementara. Namun, tepat saat Yuan Bei hendak bernapas lega. Biar aku yang urus. Suara berat luhu kapten pengawal keluarga Wei mendadak terdengar di belakang. Tanpa banyak basa-basi, ia mengambil busur besar berwarna hitam kelam dari punggungnya. Menarik nafas panjang, mata tajamnya menyipit, lalu menarik tali busur hingga berbentuk bulan sabit. Suk! Panah dilepaskan, melesat menembus udara dengan kecepatan mengerikan. Semua orang menahan napas. Tapi kemudian, mereka menyadari sesuatu. Jaraknya terlalu jauh. Panah itu terlihat melemah di tengah jalan, lajunya melambat. Sampai angin berembus, mengubah lintasan panah. SHWK AIRRRGGG hahaha. Sebuah jeritan memilukan menghancurkan udara yang semula hening. Darah muncrat kemana-mana. Panah itu yang tampaknya akan meleset justru jatuh tepat di celah bokong Yuan Bei, menusuk lurus ke titik fatal dengan sangat memalukan. Semua orang terdiam sejenak. Lalu, PFFT hahaha. Ledakan tawa meledak dari para pengawal keluarga Wei dan Zhu. Bahkan Wei sendiri tak bisa menahan tawa. Krisan layu! Gumamnya sembari tertawa geli. Melihat sosok Yuan Bei yang terguncang, menunduk dengan kesakitan, menunggang kudanya sambil terus menoleh ke belakang dalam posisi yang sangat menyedihkan. Semua orang tertawa lebih keras lagi. Sebuah akhir yang sungguh indah untuk pengecut yang besar kepala. Wei akhirnya melambaikan tangan, menyudahi pengejaran. Sudah cukup, kita kembali. Bab 36 September Uluh Kuota. Setelah berhasil menumpas kelompok bajak laut Sungai